Geram di sini hadir untuk memberi upaya pencegahan agar anak-anak muda khususnya jangan memakai narkoba. Yang ikut Geram ini semuanya bisa, ibu rumah tangga, lawyer, ya kan, pebisnis, siapapun bisa di situ. Saya sebagai penggiat, Mas, tidak henti-hentinya untuk selalu terus, tidak mau berhenti, tidak capek, selalu tidak selalu untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Hai dulur gayang, jumpa lagi di podcast Jateng Bersinar. Nah, hari ini kita kedatangan seorang yang sangat spesial sesuai dengan amanat undang-undang di pasal 104 sampai 107, di mana di situ mengatur tentang peran serta masyarakat. Hari ini saya kedatangan tamu spesial dari Ketua DPD Geram. Selamat siang, Bang. Siang, panggil Bang aja, terus muda. Bang Hafid, ya. Beliau adalah Bang Hafid Sungkar. Beliau adalah Ketua DPD Geram, Gerakan Rakyat Anti Madat Provinsi Jawa Tengah. Salam kenal. Boleh menyapa untuk dulur gayeng semua, Bang? Dulur gayeng. Iya. Salam kenal, saya Sungkar dari Ketua Yayasan Geram, Gerakan Rakyat Anti Madat Provinsi Jawa Tengah. Sukses selalu. Oke, selalu. Bang, boleh dong sharing kita di sini nanti berkaitan dengan Geram, ya, di mana Geram itu salah satu organisasi yang telah banyak membantu BNP Jawa Tengah dalam P4G di wilayah Jawa Tengah khususnya. Iya. Geram, kalau kita ngomong Gerakan Rakyat Anti Madat, awal mulanya Bang Hafid itu boleh dong share tentang Geram itu sebenarnya apa sih, Bang? Oke, saya jelaskan ya Mas Jublis ya. Dari awal bahwa Geram itu adalah singkatan dari Gerakan Rakyat Anti Madat. Kita berbentuk yayasan, bukan LSM atau ormas ya. Yayasan ya. Yayasan kita ini foundation. Kita berdiri dari tanggal 9 September 1999. Lama ya. Bisa dikatakan Geram ini organisasi awal pertama organisasi anti narkoba yang ada di Indonesia. Awal. Baru setelah itu kan tahun PNN berdiri tahun 2000-an ya. 2000, kalau kita ngomong Undang-Undang 35 2009, Perpres 23 2010 ya 2010 lah ya. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat sejarah panjangnya ini sudah 20 tahun. Betul. 22 Maret besok itu BNN usianya 20 tahun. 20 tahun kan, ya. betul. Nah artinya apa? Pada waktu itu memang dari tahun 99 itu sudah marak sekali yang namanya penggunaan narkoba pada anak muda. Itu memang banyak. Awal memang pendiri kita kan Pak Haji Sofyan Ali. Kita tahu Pak Haji Sofyan Ali itu event organizer yang ngurusi untuk event-event artis dunia masuk Indonesia itu lewat dia, dia. Nah itu banyak sekali artis-artis papan atas di Indonesia ini yang menggunakan narkoba. Sampai akhirnya Pak Sofyan Ali, ada Haji Roma Irama, ada Pak Prasetyo Edi Marsudi yang sekarang yang sekarang ketua DPRD DKI ya. Dulu aktivis juga. Mereka bersama-sama Pak Tandi Aripen itu kumpul membentuk Geram seperti itu. Gerakan Rakyat Anti Madat. Makanya pakai katanya adalah Madat ya. Madat. Bukan Geram. Geram itu kan anti narkoba. Betul. Madat ya, karena Madat itu kan luas ya Mas Jublis. Cakupannya luas ya. Hal-hal yang memabukkan itu kan Madat. Seperti jadi itu. Ingat Molimol. Molimol ya. Betul. Orang Jawa tahu itu Molimol. Betul. Tapi kalau Bang Hafid sendiri yang akhirnya menggerakkan hati Bang Hafid untuk ikut gabung dengan Geram, bahkan sekarang menjadi ketua DPD Jawa Tengah di Geram, itu sebenarnya apa sih? Ada pengalaman apa atau punya tujuan apa? Atau sharing dong ke kita coba keluarga yang semua. Siap Mas Jublis. Jadi musuh bangsa itu kan ada 3, korupsi, radikalisme dan narkoba.
Di antara 3 musuh bangsa yang paling dahsyat adalah narkoba. Kenapa? Karena dari anak-anak sampai orang tua bisa terkena. Narkoba itu tidak lihat ras, suku, agama, bangsa, partai manapun, bisa saja terjadi. Anak pembina kami Rumah Irama aja bisa terkena. Artinya siapapun bisa kena. Karena kurangnya protek atau perlindungan diri, ajakan teman mereka mau. Nah, Gram di sini hadir untuk memberi upaya pencegahan agar anak-anak muda khususnya jangan memakai narkoba. Gitu Mas Ubis. Kenapa saya tertarik di Gram? Jujur saya memang juga suka musik dangdut. Ya, awalnya gitu Mas Ubis. Ya, dari auranya gak kelihatan. Bukan cengkok-cengkoknya itu gak kelihatan. Oh gitu ya. Kebetulan saya juga aktif di PAMI. PAMI itu Persatuan Artis Musik Melayu Indonesia, atau organisasi anti narkoba yang dipimpin Haji Rumah Irama. Nah, pada waktu kami ada acara, saya kebetulan humas di Jawa Tengah. Kami hadir pada waktu acara, pada waktu itu 2006 lah, ya 2006, ya PAMI Jawa Tengah ada pelantikan. Ketika saya pas di Jakarta menemui Bang Haji Roma, di situ kita ketemu anak-anak muda pakai seragam Gram. Saya bertanya, ini apa Bang Haji? Ini organisasi anti narkoba milik saya. Terus saya minta ke beliau untuk bisa memegang mandat, pegang Gram di Jawa Tengah. Ya, apalagi terlebih Mas Cuklis, saya juga terlibat di perfilman di Jawa Tengah, Parvi ya. Di situ saya sangat sedih. Banyak teman-teman saya artis, terutama kemarin itu Ketum Parvi Agathot Brajamusti ya, yang kita tahu pada waktu kita kumpul itu mereka dia pakaian agamis, suka mencerami, kok pakai narkoba. Ini yang membuat saya akhirnya memerangi benci pada narkoba. Makanya saya katakan Bang Haji, Bang Haji Roma, saya siap untuk pegang di Jawa Tengah Gram ini. Alhamdulillah sampai sekarang Mas Ubis. Jadi emang awalnya emang dari itu ya. Iya, dari kita itu. mau dekat sekali pengapi ternyata dengan penyalahgunaan ya. Dunianya itu kan sangat dekat sekali. Betul. Jadi kalau gini, kalau kita ngomong Gram, kalau kita ngomong terus kita ngomong PMATGN nih Bang. PMATGN itu di situ ada pencegahan, ada pemberantasan, terus aplikasi di lapangan di situ ada rehabilitasi, kan yang sudah coba pakai kecandu itu pendidikan melalui program rehabilitasi. Kalau Gram sendiri, ini sebenarnya fokusnya kemana? Apakah di pemberantasan, apakah di pencegahan, apakah di rehabilitasi? Ya, jadi Mas jelas tugas Gram atau penggiat anti narkoba adalah di pencegahan. BNN dan kepolisian adalah di pemberantasan. Ya, jadi ada kemitraan antara kami sebagai penggiat anti narkoba dengan BNN selaku ikut pemberantas ya. Cuma Mas Ubis, di antara hal ini pemberantasan dan pencegahan lebih efektif yang di pencegahan. Karena apa? Kita berantas tangkap bandar, tangkap pemakai, tangkap kurir, yang ada negara malah membiayai untuk mereka di penjara. Kalau pencegahan kita memberi penyuluhan tidak henti-hentinya, maka bagi mereka yang kita beri penyuluhan untuk sadar, untuk tidak memakai atau menjauhi narkoba, kan bandarnya rugi, ya kan? Nah, lebih efektif sebenarnya penyuluhan atau pencegahan tentang bahaya narkoba itu agar mereka tidak pakai narkoba. Sejak dini kita kasih tahu, tidak henti-hentinya untuk kita kasih tahu untuk jangan pakai narkoba. Sejauh ini yang sudah dilakukan untuk kita fokus ke pencegahan ya, berarti teman-teman Gram itu kan fokusnya ke pencegahan. Yang sudah dilakukan oleh teman-teman Gram apa aja? Ini pencegahan sosialisasi mana, atau dibatasi nih di lingkungan mana, atau enggak menyeluruh gitu, gimana Pak Leo? Iya, jadi awal ya Mas Ubis, dari DPP pusat, DPD tingkat provinsi, akhirnya kita juga membentuk tingkat kota atau kabupaten. Wih, sudah sampai tingkat kota? Udah, kita sudah membentuk Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kabupaten Blora, ya, Kota Salatiga. Ini yang sebentar lagi Kabupaten Demak. Ya, jadi kita bentuk DPC tingkat kabupaten yang ada. Di ADRT pun sudah jelas
itu nanti sampai tingkat RT. Wih. Ada sampai tingkat RT karena lingkup terkecil pengawasan warga itu di tingkat RT. Yeah. Nah seperti itu Mas. Jadi apa yang kami lakukan selama ini, kami adalah memberi penyuluhan ke sekolah-sekolah. Iya, ke instansi. Ini sebentar lagi kita sudah surat ini ke partai politik nih. Semua parpol kita akan kasih penyuluhan. Agar apa? Bagi para calon legislatif ya atau pengurus partai untuk menjauhi narkoba. Iya harus. Ya. Kenapa? Mereka nantinya yang duduk di wakil rakyat membuat undang-undang. Calon legislatif. Nah, kalau sudah mabuk mereka sudah terkena narkoba membuat undang-undang bahaya. Tugas kami sebagai masyarakat untuk memberi penyuluhan tentang bahaya narkoba itu sendiri. Begitu. Jadi gitu ya Bang, ke sekolahan, instansi, parpol, sekolah semua kampus. Punya pengalaman menarik apa? Iya, menariknya kadang memang kalau kita berkirim surat untuk memberi penyuluhan, mereka kadang ya ini ya ada semacam ketakutan. Karena mikirin mereka, wah ini kalau penyuluhan berarti kami dianggapnya di lingkungan situ make itu. Enggak sama sekali. Iya betul. Kita hanya mengingatkan untuk masyarakat jauhi narkoba, untuk tidak pakai marketplace seperti itu. Saya selalu memberi penyuluhan kepada semuanya. Kemarin tempat-tempat karaoke yang ada di Salatiga, ya tempat-tempat hiburan kita beri penyuluhan agar mereka tahu kalau ada ajakan teman, ajakan tamu untuk pakai narkoba berani menolak atau kalau perlu laporkan. Karena kalau kita tahu orang pakai narkoba nggak laporan, kita kena. Nah tugas kita untuk ikut mengawasi juga. Terus kalau kayak gitu sempat ditolak kayak gitu, bagaimana meyakinkannya? Bagaimana meyakinkan masyarakat nih ya? Biar akhirnya mereka bisa menerima kita dan kita bisa masuk, kita bisa melakukan penyuluhan di sana, kita bisa menyampaikan informasi yang semestinya diketahui oleh masyarakat. Tipsnya gimana Bang sejauh ini Bang? Ya, tipsnya kami selama ini selalu memberi penyuluhan dengan mereka dengan pengertian dulu Mas. Mungkin kan mereka nggak tahu ya. Pengertian seperti itu karena mungkin penggiat anti narkoba banyak nih di Jawa Tengah ini kan udah banyak ya, tapi tingkat keaktifannya mungkin masyarakat banyak yang tidak tahu. Nah ini tugas kami untuk selalu memberi edukasi pengertian tentang penggiat anti narkoba. Tidak mungkin yang namanya pemerintah kerja sendiri, kurang tenaga. Ya kan, anggaran juga terbatas, makanya perlu merangkul masyarakat Mas Suplis. Alhamdulillah Mas Suplis, kami juga keadaan kemarin pandemi ini, ya artinya kalau tidak boleh bertatap muka, kita adain semacam acara webinar. Nanti bisa dilakukan di rumah, kita mengundang narsum nih dari BNN sudah sering kita undang juga untuk ikut bicara, artis teman-teman saya juga ikut bicara, semuanya lewat webinar. Jadi kalau memang dilarang untuk tatap muka karena pandemi ya, kita bisa lakukan dengan cara seperti itu. Cara itu bukan menjadi suatu kendala. Bukan halangan, bukan kendala. Harus tetap. Kalau kita ngomong tadi ada kendala beberapa kendala yang ada di lapangan, yang itu juga berkaitan dengan pihak lain atau masyarakat atau instansi. Kalau ke dalam sendiri teman-teman ke dalam, apakah yang namanya organisasi banyak orang di sana. Sejauh ini ada kendala nggak sih untuk bisa mengakomodir teman-teman, untuk bisa menyatukan teman-teman, untuk tetap menjaga semangat teman-teman? Gimana Bang? Gitu Bang, caranya gimana? Iya, Pak Julius. Jadi yang ikut geram ini semuanya bisa. Rumah tangga, lawyer, ya kan, pebisnis, siapapun bisa di situ. Kita memang kerja ini adalah kerja sosial sebagai penggiat, kesadaran sendiri agar bangsa ini terbebas dari narkoba. Paling kendala ya kalau kita sering intens ya dalam ada grup ya, ada informasi apa ya, kayak semacam kegiatan hari ini pun kita memberitahu teman-teman yang bisa ikut. Ternyata kita juga sadari, mereka juga ada kesibukan, ada kerjaan lain, kita nggak apa-apa. Karena mereka juga ada kerjaan, tapi kalau pas luar
mereka meluangkan waktu untuk bersama dalam kegiatan di Geram ini. Oh gitu ya. Iya. Saling menyadari ya. Saling menyadari. Tujuan bersama untuk kita bisa share informasi kepada masyarakat. Tapi itu juga menyadari bahwa kita punya tanggung jawab yang lain dalam kehidupan kita. Itu kuncinya ya. Iya. Tetap solid seperti itu berarti Bang ya. Oke Bang. Jadi gini, terus dari teman-teman kita punya apa namanya kalau boleh aku bilang kepuasan apakah yang menjadi tolak ukur manakala misalnya kalau kita bisa orang sakit disembuhkan oleh dokter manakala dia sembuh itu kan ada satu rasa syukur atau kepuasan dirasakan oleh dokter. Nah kalau teman-teman Geram itu tingkat sampai tingkat sejauh mana sih bahwasannya berarti tujuan organisasi saya tercapai ini ya manakala masyarakat itu lepas atau tolak ukurnya lah atau laporan keberhasilan teman-teman Geram itu apa sih sebenarnya kalau kita tahu? Iya, jadi mereka bangga Mas, mereka bangga ikut bagian dari keluarga Geram. Bangganya dalam arti apa? Ikut peran serta dalam membantu pencegahan narkoba masyarakat. Ya artinya bisa membuat ladang pahala di dunia. Seperti itu, semacam kayak aku kyo berguna ya. Aku kok punya arti di masyarakat ikut sebagai penggiat anti narkoba. Justru saya sebagai ketua Jawa Tengah menyarankan di lingkungan kalian, ayo ngomong Pak RT, ngomong Pak RW-nya untuk nantinya kita datang memberi penyuluhan. Kan dari internal kita dulu, Pak Cuplis, ya kan? Sebelum kita kemana-mana, kalau bisa jangan hanya disarankan Bang, tapi diwajibkan. Betul, betul, ya kan? Sekarang kita sosialisasi kemana-mana, tapi daerah sendiri ternyata banyak pemakai. Nah, jangan sampai seperti itu. Betul, memberi contoh dulu. Iya. Ya, kalau bisa pemain diwajibkan. Seluruh anggota Geram harus sosialisasi di RT-nya. Di RT masing-masing. Kalau memang RT masing-masing minimal di keluarganya. Ya, karena dulu ya. Kan di situ. Salah satu kunci penting itu adalah ketahanan keluarga. Betul. Ada seperti itu Bang. Dan dari pengalaman ini Bang, kalau kita ngomong nih, apa yang kita lakukan, utamanya di bidang pencegahan berkaitan dengan MRGN, berkaitan dengan pencegahan penyalahgunaan narkotika, itu kan selalu melibatkan masyarakat. Sebenarnya yang harus atau kunci utama keberhasilan program pencegahan itu adalah di ketahanan di masyarakat. Sejauh ini kalau menurut Pak Firly, masyarakat Indonesia itu untuk masalah MRGN, masalah narkotika, kesadaran gimana menurut Pak Firly? Iya, yang tadi saya katakan awal Mas. Jadi banyaknya globalisasi ini lewat HP, internet, yang mana mereka bebas untuk men-share berita-berita yang ada. Itu yang namanya HP ini kan orang semua punya. Jangan sampai informasi tentang barang-barang ada di narkoba bisa mereka mudah mendapatkan. Kemarin kan ada kejadian transaksi lewat HP, ya, lewat online seperti itu. Nah ini yang tadi Mas Yunus katakan dari internal keluarga. Penting peran serta orang tua bisa mengawasi anaknya. Dan yang paling terpenting narkoba ini kan karena orang ditawarin teman untuk memakai, mereka ada rasa tidak enak, ada rasa kalau orang Jawa ngomong pekeu. Mereka nyoba sedikit-sedikit, awal free gratis. Pekeu ya, padahal itu cara salah. Dan menolak, iya kan, nggak enaknya nyoba dikit-dikit. Yang ada mereka nyoba keenakan, berikutnya dia beli nggak punya uang, curi, minta orang tuanya. Ya kan, kadang kemarin ada kejadian ibunya sampai dipukuli. Ini kan narkoba sangat-sangat dasar sekali, jahatnya seperti itu, kejamnya, gitu Mas. Jadi sekali lagi peran serta orang tua khususnya bisa mengawasi anaknya itu penting. Dan yang terpenting Mas Yudis yang perlu tahu adalah peran serta dari agama. Kembali ke agama.
saya pernah membuat kegiatan, ya, 6 agama saya panggil tokohnya, dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu, ya. Mereka sepakat bahwa narkoba itu diharamkan oleh agamanya atau dilarang. Sekarang apalagi alasan mereka, rakyat Indonesia yang berKTP pasti ada agamanya, mungkin narkoba karena agamanya sendiri sudah melarang, ya kan? Seperti itu. Kalau kita bicara nggak punya agama, kita lain ya mas. Tapi Indonesia punya agama semua, ya. Jadi sudah dikatakan agamanya dilarang untuk memakai narkoba. Tapi kenyataannya kalau masih banyak, nah ini peran serta agama juga penting di situ. Untuk sering datang ke majelis taklim, ke tempat pengajian, ke tempat-tempat ibadah agama mereka masing-masing untuk tahu. Ini genap sudah mas, sudah kita panggil. Oh gitu. Nah agama ini kita ngomongkan. Saya pernah ditawar satu agama, saya nggak mau. Karena narkoba tidak melihat satu agama. Semua agama yang di Indonesia kita panggil dan sepakat semua bahwa semua agama melarang untuk memakai narkoba. Gitu mas. Jadi itu yang mungkin harus kita pahami bersama, betul-betul dari semua, misalnya di agama aja benar-benar kita. Terus apalagi yang kita pertahankan untuk itu, apalagi menjadi alasan atau dasar kita untuk menyalahgunakan seperti itu, Bang Hafid ya. Terus Bang Hafid nih, harapan ke depan untuk dulur ganting yang ada di Jawa Tengah, untuk orang-orang terdekat kita, untuk kerabat kita, untuk teman-teman kita, dan semuanya harapan ke depan dari teman-teman gedap, di mana gedap itu terjun langsung ke lapangan dengan penuh kesadaran bahwasanya ini adalah teladan pahala bagi kita. Ini adalah satu kunci penting untuk menjadi contoh kita. Kalau boleh kami sampaikan bahwa ini contoh penting banget gitu kan. Harapan ke depan apa Pak Hafid dan rekan-rekan? Ya, harapan saya selaku penggiat anti narkoba Grand di Jawa Tengah ini, ayo mengajak seluruh masyarakat untuk jauhi narkoba. Saya sebagai penggiat mas, tidak henti-hentinya untuk selalu terus, tidak mau berhenti, tidak capek, selalu tidak selalu untuk memberi penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Ini penting karena itu tadi, kalau narkoba sendiri sudah banyak di masyarakat, ya, ini gimana nasib bangsa ke depan ini, seperti itu. Ingat loh, dari dulu sampai sekarang ada aja. Nah, sekarang apa sikap kita? Ya, sikap kita harus berani menolak keras ajakan untuk pakai narkoba. Kan orang prestasi tidak tanpa narkoba kan juga bisa, mas. Banyak. Sehat tanpa narkoba juga justru bisa. hancur prestasinya karena Narkoba itu betul. Jadi sudah memupuk dari bawah. Memupuk itu seperti itu. Ya kan? Ya. Artinya kayak terjun payung. Itu. Contohnya ada banyak. Betul. Kita tadi ngomong kesadaran gitu kan. Betul. Terutama juga artis juga pakai ya seperti itu. Yang ada belakangnya mereka nyesel. Kok aku mau ya pakai narkoba seperti itu. Makanya tolong yang sudah pakai segera direhab ya, dan ada tempat rehab juga ya. Nah, rehab yang belum pakai atau tidak pernah, jangan sekali-kali menyentuh barang ini. Ya, jangan mau diajak teman harus berani. Pendekatan ke internal keluarga. Kedua, lingkungan sekolah juga harus yang sehat. Ketiga, masyarakat. Dan ketiga, itu semuanya terakomodir. Yang terpenting adalah pendekatan pada agama masing-masing. Gitu mas. Oke, Pak Hafid. Mungkin itu Pak Hafid yang kita. Iya mas. Jadi gini, kalau boleh sedikit kami ringkas gitu Pak Hafid, bahasanya sebenarnya kalau persoalan untuk APP bagian bersama kita ini kunci utamanya ada di masyarakat. Makanya teman-teman gedap itu sangat luar biasa sekali dari masyarakat untuk masyarakat. Kan gitu. Iya. Dari masyarakat. Harapan kita nanti ke depan Bang Hafid, kalau boleh teman-teman nanti sih dari sini dong. Oh pasti. Kita bisa sharing ya. Gitu ya. Nantinya banyak nih. Iya. Betul bicara nanti ya. Iya, kita sharing di sini sama dulur-dulur Dayang. Kalau boleh kita
live kalau bisa ya. Boleh. Sekalian nanti dulu Gayung bisa langsung bertanya pada kita yang ada di sini. Tujuannya cuma satu sih, kita ingin sharing kepada masyarakat, pada dulu Gayung semua yang di Jawa Tengah, bahwasanya itu tadi yang disampaikan oleh Bang Hafid, kalau agama itu sudah melarang, terus alasannya apa lagi kita menyalahgunakan gitu ya Bang ya. Nah gitu. Terima kasih waktunya Pak Hafid. Luar biasa. Ini saya nyempil waktunya Pak Hafid. Ini jadwal beliau padat sekali. Saya luangkan kalau untuk pencegahan kopi. Saya nyempil. Saya derekin nanti kalau ada kegiatan lain. Siap. Terima kasih kehadirannya. Boleh kita ajak dulu Gayung semua. Seperti biasa kita jadi dulu Bang Hafid. Jangan Gayung perhatikan program dan buat on terus. Yuk, dengar yuk. Jateng Gayung, rangi narkoba, bareng-bareng war on drugs.